Namaku Dinara Prameswari, seorang CEO perusahaan pengembang teknologi data yang namanya sering muncul di media, tapi jarang sekali disebut dalam doa seseorang. 3 tahun sudah aku hidup tanpa pelukan, tanpa suara yang memanggil dengan lembut dari balik pintu rumah. Dunia mengira aku sempurna, cantik, sukses, berwibawa. Tapi di balik semua itu, aku hanya seorang wanita yang setiap malam berbicara dengan bayangan di cermin, menanyakan, apa artinya kekuatan tanpa seseorang untuk berbagi kelemahan? Hidupku berputar di antara rapat, layar laptop, dan secangkir kopi dingin yang tak pernah sempat ku minum habis. Hingga suatu hari aku bertemu Zain, seorang teknisi mesin muda yang datang memperbaiki sistem pendingin kantor. Pertemuan itu seharusnya biasa, tapi tatapan mata pria itu seperti membuka pintu yang lama kukunci. Sejak hari itu semuanya berubah, dan mungkin untuk pertama kalinya aku kembali merasa hidup. Namaku Dinara Prameswari. Setiap pagi, ketika kaca besar di depan meja rias memantulkan wajahku, yang kulihat hanyalah topeng yang semakin lihai tersenyum. Lipstik merah muda menutupi bibir yang jarang tersentuh kasih, dan eyeliner tipis menyembunyikan mata yang terlalu sering menatap hampa. Di luar sana, dunia mengenalku sebagai CEO perusahaan pengembang teknologi data terbesar di Jakarta. Seorang perempuan yang kuat, berwibawa, dan tidak tersentuh oleh kesedihan. Padahal, di balik segala cahaya itu, aku hidup dalam gelap yang sunyi. 3 tahun sudah aku menjadi janda. Orang-orang bilang waktu menyembuhkan segalanya. Tapi rupanya waktu hanya menidurkan luka, bukan menghapusnya. Di siang hari, aku bisa tersenyum dalam rapat, menandatangani kontrak bernilai miliaran, memimpin ratusan orang tanpa ragu. Tapi begitu malam datang, ketika sepatu hak tinggiku lepas dan blazerku taruh di kursi, kesepian itu datang tanpa izin, melingkupi tubuhku seperti kabut yang dingin dan lembab. Aku pernah mencoba membuka hati, tapi ternyata di dunia yang kujalani, cinta tak lagi murni. Beberapa pria datang dengan kata-kata manis yang terdengar seperti puisi, tapi matanya tak pernah benar-benar menatapku. Mereka hanya menatap bayangan rekening dan nama perusahaanku. Ada yang berjanji akan membuatku bahagia, tapi cepat ku tahu, yang mereka cintai bukan aku, melainkan posisi dan kekuasaan yang kupikul di bahuku. Aku lelah bukan karena bekerja, tapi karena berpura-pura tak membutuhkan siapapun. Ada malam-malam di mana aku ingin sekali menangis di pelukan seseorang, tanpa harus menjaga wibawa, tanpa harus berpikir tentang citra atau status, tapi dinding apartemenku terlalu dingin untuk menampung air mata. Lampu-lampu kota Jakarta hanya memantulkan cahaya yang menyilaukan, tapi tak pernah menghangatkan hati. Kadang aku iri pada karyawan-karyawan muda di kantor. Mereka bisa tertawa tanpa beban, jatuh cinta tanpa memikirkan reputasi. Sementara aku, setiap langkah harus diukur, setiap tatapan harus dikontrol. Menjadi perempuan sukses adalah impian banyak orang, tapi tak ada yang tahu betapa mahal harga yang harus kubayar. Namun hari itu, entah kenapa, aku terbangun dengan perasaan berbeda. Ada desir aneh di dadaku, seolah semesta sedang menyiapkan sesuatu. Aku menatap pantulan diriku di kaca, tersenyum tipis, dan berkata dalam hati, Dinara, mungkin hari ini kamu akan bertemu seseorang yang tak melihatmu dari balik jabatanmu. Aku tak tahu, ucapan itu ternyata menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Sesuatu yang membuatku kembali mengenal makna cinta, kehilangan, dan keberanian untuk merasakan lagi. Pernahkah kamu merasa kesepian di tengah keramaian? Tulis di kolom komentar. Mungkin kisahku akan mengingatkanmu pada seseorang yang pernah kamu rindukan. Pagi itu udara di kantor terasa berbeda, padat, seperti menyimpan tanda-tanda sesuatu yang akan mengacaukan rutinitasku. Belum sempat aku menyesap kopi hangat, suara panik dari lantai server terdengar melalui intercom. Bu Dinara, sistem utama error. Data seluruh klien tidak bisa diakses. Aku menutup mata sejenak. Dalam dunia teknologi, kerusakan sistem bisa berarti bencana besar.
Langkahku cepat menuruni tangga, hak sepatu beradu dengan lantai marmer, memantulkan bunyi yang seolah menandai datangnya badai. Ruangan server itu dingin, berisik, dan penuh lampu indikator yang berkedip tak menentu. Para staf berdiri bingung, wajah mereka pucat, mata mereka menatapku menunggu arahan. Lalu, di antara kerumunan itu, muncul seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seorang pria muda dengan seragam teknisi berwarna abu-abu, rambut sedikit acak namun sorot matanya berbeda. "Permisi Bu, saya Zain, teknisi baru dari divisi maintenance. Izinkan saya lihat sistemnya sebentar," katanya dengan nada tenang. Aku menatapnya sejenak. Entah kenapa, nada suaranya seperti menembus riuhnya ruang server yang bising. Ada keyakinan di sana, tanpa kesombongan. Ia duduk di depan layar utama, jemarinya menari cepat di atas keyboard. Cahaya monitor memantulkan bayangan wajahnya yang serius. Dan untuk sesaat aku lupa kalau kami dikelilingi puluhan orang. Setiap kali ia memeriksa kode, aku melihat alur pikirannya mengalir tenang seperti sungai. Tak butuh waktu lama, sistem perlahan pulih. Lampu indikator berubah hijau satu persatu, disertai helaan napas lega dari seluruh ruangan. "Sudah Bu, servernya aman. Hanya bug kecil di sistem cadangan," ujarnya sambil tersenyum ringan. Aku mengangguk pelan, mencoba menata kembali detak jantungku yang entah kenapa terasa tidak wajar. "Terima kasih Zain, kerja bagus." Ia tersenyum lagi, tapi kali ini matanya menatap mataku sesaat. Tatapan itu, jujur, tidak ada rasa kagum berlebihan seperti tatapan pegawai lain, tidak juga rasa canggung menghadapi atasannya. Tatapan itu membuatku merasa seperti perempuan biasa, bukan CEO, bukan janda, bukan seseorang yang dikagumi karena gelar, melainkan seseorang yang dilihat apa adanya. Setelah ia pergi, aku masih berdiri di tempat, menatap layar server yang kini stabil. Tapi yang bergetar bukan lagi sistem perusahaanku, melainkan sesuatu yang sudah lama diam di dalam dadaku. Entah kenapa, sepanjang hari wajahnya tak lepas dari pikiranku. Bukan karena ketampanannya, meskipun aku tak bisa menyangkal bahwa senyumnya memiliki daya yang aneh, tapi karena caranya memandang dunia dengan tenang, sederhana dan tulus. Malamnya aku menatap jendela apartemen, melihat lampu-lampu kota yang berpendar. Ada sesuatu yang berdesir di dada, sesuatu yang belum berani kuakui. Mungkin di antara ribuan data yang kutangani setiap hari, ada satu kesalahan logika yang kuabaikan, bahwa cinta kadang muncul bukan karena rencana, tapi karena kejadian yang tampak sepele seperti server yang macet, yang justru menghidupkan kembali mesin hatiku yang lama diam. Apakah cinta bisa muncul dari tatapan pertama? Tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah jatuh hati pada seseorang yang hadir di saat tak terduga? Sudah 3 hari sejak insiden server itu, tapi bayangan Zain masih menempel di benakku, seperti aroma kopi yang menolak pergi, meski cangkirnya sudah kosong. Entah bagaimana, setiap kali aku melewati lorong menuju ruang kerja, aku berharap bisa melihat sosoknya. Kadang, logika berusaha menertawakanku. Aku ini CEO, pemimpin perusahaan, bukan remaja yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi hati tidak bisa selalu tunduk pada nalar. Hari itu aku sedang meninjau laporan proyek baru di lantai bawah. Ketika melihatnya lagi, ia sedang jongkok, memperbaiki panel listrik di pojok ruangan. Kaos kerjanya sedikit berdebu, tapi yang menarik perhatianku bukan itu, melainkan tangan-tangannya. Tangan yang kokoh tapi halus geraknya, dengan guratan yang menceritakan kerja keras, bukan kemewahan. Ada kejujuran di sana, kejujuran yang jarang kutemui di dunia yang penuh basa-basi dan topeng profesional. "Zain," panggilku pelan. Ia menoleh cepat, kaget lalu berdiri dengan sopan. "Bu Dinara, apa saya ganggu?" Aku tersenyum tipis. "Justru saya ingin berterima kasih. Kerjamu kemarin menyelamatkan perusahaan ini dari kekacauan besar." Ia menggaruk tengkuknya, sedikit canggung. "Hanya kebetulan, Bu. Saya cuma melakukan pekerjaan saya." Sikapnya rendah hati, tapi justru di sanalah letak pesonanya. Aku menatapnya sejenak, lalu tanpa sadar bertanya,
Kamu sudah lama bekerja di bidang ini. Sejak kuliah, Bu, ayah saya dulu teknisi juga. Beliau yang mengajarkan kalau mesin itu jujur. Kalau salah sedikit, dia langsung bicara lewat kerusakan. Aku tertawa kecil. Berarti manusia lebih rumit ya? Kadang salah, tapi diam. Ia menatapku sesaat. Ada senyum samar di bibirnya. Iya, Bu. Karena manusia sering takut terlihat rusak. Kalimat itu menancap di pikiranku seperti jarum halus. Aku menatap matanya. Dan untuk sepersekian detik aku merasa dilihat tanpa lapisan jabatan. Tanpa gelar. Tanpa topeng. Mungkin benar. Manusia memang takut terlihat rusak. Terutama aku. Sejak pertemuan itu aku mulai sering memanggil Zain ke ruanganku. Alasannya formal, mengecek sistem, memperbarui server, atau mengevaluasi jaringan. Tapi sejujurnya, aku hanya ingin mendengar suaranya. Setiap kali ia bicara, ruangan seakan lebih hangat. Aku merasa tidak sedang memimpin seseorang, tapi sedang berbicara dengan seseorang yang memahami tanpa banyak bertanya. Namun di luar sana, dunia tidak sebodoh yang kukira. Beberapa staf mulai berbisik. Tatapan mereka berubah setiap kali aku memanggil Zain. Aku berpura-pura tidak peduli. Aku sudah terlalu terbiasa dengan bisikan seperti itu. Tapi di dalam hati, aku tahu. Aku sedang berjalan di jalur yang berbahaya. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku masih duduk di ruanganku. Di meja, ada cangkir kopi yang sudah dingin dan layar komputer yang menampilkan notifikasi baru dari sistem. Namun, mataku hanya menatap satu hal. Nama Zain Alvareza di daftar log aktivitas. Tanda bahwa ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Aku tersenyum tanpa sadar. Seperti mesin yang baru saja diperbaiki, hatiku mulai berdetak kembali. Lebih jujur, lebih hidup. Sore itu langit Jakarta menggantung kelabu. Seakan meniru suasana di dalam kepalaku yang penuh tekanan. Proyek besar akan segera dipresentasikan. Semua orang berlarian membawa berkas dan data, tapi aku justru merasa terasing di tengah riuhnya kantor. Aku butuh udara, butuh sejenak menjauh dari segala formalitas. Maka tanpa pikir panjang, aku melangkah ke kafe kecil di lantai bawah gedung. Tempat itu tenang, bau kopi hangus bercampur vanila memenuhi udara, dan denting sendok di cangkir menjadi semacam irama pengantar pikiranku yang kacau. Aku baru saja duduk ketika suara yang familiar terdengar dari balik meja kasir. "Budenara?" Aku menoleh. Dan di sanalah ia, Zain, dengan seragam kerjanya yang masih berdebu, sedang memegang 2 gelas kopi. Senyumnya hangat, kontras dengan udara dingin di sekeliling. "Zain?" Aku sedikit terkejut. "Saya sering kesini, Bu. Baristanya teman saya," katanya sambil berjalan mendekat. "Saya pesankan 1 kopi hitam, tapi kelihatannya Anda lebih cocok dengan latte ya?" Aku tertawa pelan. "Kamu bahkan tahu minuman kesukaan atasanmu?" Ia menatapku dengan senyum kecil, lalu menjawab ringan. "Saya cuma memperhatikan, Bu. Kadang hal kecil bisa memberitahu banyak hal tentang seseorang." Kami duduk berhadapan di sudut kafe. Percakapan kami mengalir tanpa rencana. Dari urusan pekerjaan hingga hal-hal remeh, tentang musik yang disukainya, tentang ibunya yang tinggal di pinggir kota, tentang bagaimana ia suka memperbaiki barang rusak, hanya karena merasa puas melihat sesuatu kembali berfungsi. "Menurut saya," katanya pelan, "setiap mesin punya cara sendiri untuk bicara. Sama seperti manusia." Aku menatapnya lama. Entah karena senyumnya, atau caranya menatap dengan tenang tanpa membuatku merasa harus jadi siapapun, aku merasa nyaman. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti ketika aku berbicara dengan direktur-direktur yang selalu menimbang kata demi kata. Ada momen hening yang panjang di antara kami. Hanya suara mesin espresso yang mengisi udara. Lalu tanpa sadar aku berkata, "Zain, kamu tahu? Rasanya aku sudah lama tidak bicara begini. Tanpa beban, tanpa topeng." Ia menatapku lembut. Mungkin karena Budinara terlalu sering bersembunyi di balik tanggung jawab. Kadang kita lupa bahwa orang kuat pun berhak lelah. Kalimat itu membuatku terdiam. Ada sesuatu yang menekan di dada. Sesuatu yang selama ini kupendam terlalu dalam.
Rasanya seperti seseorang membuka jendela di ruang yang lama tertutup. Udara masuk, tapi juga membawa perasaan yang sulit kuterjemahkan. Waktu berjalan begitu cepat. Sore menjelma senja dan sinar oranye menembus kaca kafe, memantul di wajahnya. Di detik itu aku tahu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Tidak lagi sekadar atasan dan bawahan, tapi dua manusia yang menemukan cermin di mata satu sama lain. Aku tahu ini berbahaya, tapi mungkin di dunia yang terlalu dingin, sedikit kehangatan tak seharusnya ditolak. Kalau kamu jadi Zain, berani nggak menatap seorang CEO seperti Dinara, bukan karena statusnya tapi karena hatinya? Tulis pendapatmu di komentar, mungkin cinta sederhana seperti ini juga pernah kamu rasakan. Sejak hari itu, sesuatu di antara kami berubah. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi setiap kali melangkah ke kantor, hatiku berdetak sedikit lebih cepat. Rasanya seperti sedang menyimpan rahasia yang hanya aku dan langit tahu. Dan setiap kali mataku secara tidak sengaja bertemu dengan matanya di lorong, waktu serasa berhenti di sana. Awalnya, aku mencoba menyangkal. Kupikir itu hanya rasa kagum profesional. Tapi semakin aku menghindar, semakin tatapannya menghantui langkahku. Ada sesuatu yang tulus di sana, seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap yang sudah terlalu lama kutinggali sendirian. Hari itu, aku sedang memimpin rapat dengan beberapa direktur. Aku berbicara tentang strategi ekspansi pasar, tapi pikiranku melayang ke lantai bawah, tempat Zain biasanya memperbaiki perangkat. Aku bahkan sempat berharap sistem rusak lagi, hanya agar aku punya alasan untuk memanggilnya ke ruanganku. Lucu, bukan? Seorang CEO yang berharap pada kerusakan. Rapat selesai, tapi pikiranku masih berkecamuk. Aku berjalan ke ruang pantry, mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh hangat. Lalu dari balik pintu kaca, kulihat sosoknya. Zain berdiri di ujung koridor, sedang berbicara dengan salah satu staf IT. Saat ia menoleh, pandangan kami bertemu. Sekilas tapi cukup untuk membuat seluruh dunia di sekelilingku lenyap. Tatapan itu sederhana, tapi penuh makna. Seolah ada ribuan kata yang tertahan di balik senyum kecilnya. Ia menunduk, lalu berlalu. Tapi debar di dadaku tak ikut pergi. Aku kembali ke ruangan dengan langkah yang sulit kutata. Di balik meja kerja, aku menatap layar komputer yang penuh angka, tapi yang kulihat hanya wajahnya. Dinara, kataku pada diri sendiri, kamu bukan gadis 20 tahun lagi. Ini berbahaya. Tapi hati, seperti biasa, punya logika sendiri. Beberapa hari kemudian kami kembali bertemu, kali ini di lift. Hanya kami berdua. Lift bergerak lambat, menembus lantai demi lantai dalam keheningan yang tegang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Zain berdiri di sebelahku, aroma sabunnya samar tapi menenangkan. Ia tidak menatapku, tapi aku tahu ia juga merasakannya. Ruang yang sempit, udara yang terlalu hangat, dan jarak yang terlalu dekat untuk dua orang yang berusaha berpura-pura biasa. Ketika lift berhenti di lantai 7, aku melangkah keluar. Tapi sebelum pintu menutup, ia berbisik pelan. Bu Dinara. Aku menoleh, tatapannya dalam. Suara itu rendah dan lembut. Nyaris seperti doa. Terima kasih. Sudah mempercayai saya. Aku hanya mengangguk, tapi langkahku terasa goyah. Sampai malam, kalimat itu terus berputar di kepalaku. Entah mengapa, dua kata sederhana, mempercayai saya, menyentuh sesuatu yang paling rapuh dalam diriku. Cinta ini belum sempat diucap, tapi sudah mulai tumbuh di tempat yang tak seharusnya. Tatapan kami terlalu lama untuk disebut profesional, tapi terlalu singkat untuk disebut pengakuan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, dunia akan mulai memperhatikan. Pernahkah kamu menatap seseorang dan tahu bahwa tatapan itu tidak boleh ada? Tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah menyimpan perasaan yang tak seharusnya kamu miliki? Pagi itu, udara di ruang rapat utama terasa berat. Suara detik jam dinding seperti menggedor-gedor pikiranku. Aku tengah memimpin evaluasi proyek besar, namun mataku, entah kenapa, beberapa kali melirik ke arah jendela kaca di sisi kanan ruangan. Dari sana,
terlihat sosok Zain tengah berdiri di bawah, mengenakan seragam kerja biru tua, tangannya berlumur minyak, tapi senyum di wajahnya tampak tenang dan tulus. Aku mencoba menepis bayangan itu. Aku, Dinara, seorang CEO perusahaan teknologi besar, seharusnya memusatkan pikiran pada laporan angka dan strategi, bukan pada seorang teknisi. Tapi hati rupanya tak mengenal hierarki. Kadang ia menembus logika, menertawakan status, dan menampar kesombongan yang kubangun selama bertahun-tahun. Siang menjelang sore, aku turun ke lantai bawah untuk mengecek mesin server yang sempat bermasalah. Suasana dingin ruang server membuatku merapatkan blazer. Di sudut ruangan, Zain sedang berjongkok, membuka panel logam sambil mengetik sesuatu di laptop kecil. Ia tampak begitu fokus, seolah dunia berhenti berputar di sekitarnya. Bagaimana progresnya? Tanyaku, berusaha terdengar profesional. Ia menoleh perlahan, menatapku dengan mata tenang itu. Mata yang anehnya membuat jantungku berdetak tidak wajar. Sudah hampir selesai, Bu. Sistemnya sempat crash karena kabel grounding longgar. Tapi tenang, saya perbaiki dengan hati-hati. Kalimatnya sederhana, tapi kata dengan hati-hati entah kenapa menancap lebih dalam daripada yang seharusnya. Aku tersenyum kecil, lalu menatap tangannya yang cekatan bekerja. Ada sesuatu dalam dirinya yang jarang kutemui di dunia penuh topeng ini. Ketulusan tanpa pamrih. Beberapa menit kemudian, saat ia berdiri untuk membereskan alat, tubuh kami nyaris bersentuhan. Nafasku tertahan. Aku bisa mencium samar aroma sabun sederhana bercampur debu mesin. Tak ada parfum mahal. Tapi entah kenapa, baunya justru terasa nyata. Awas, Bu. Kabelnya, katanya pelan, menahan tubuhku agar tak tersandung. Sentuhan ringan di lenganku itu membuat darahku berdesir. Sekejap waktu berhenti, hanya ada detak jantungku yang menggema dalam dada. Aku mundur sedikit, menegakkan tubuh. Terima kasih, Zain, ucapku singkat. Ia hanya mengangguk, lalu tersenyum, senyum yang hangat, tapi juga menimbulkan gelombang kecil di dadaku. Ketika aku berjalan pergi, aku sempat menoleh lagi. Ia masih berdiri di tempatnya, memandangi layar laptop, tapi aku bisa merasakan sesuatu di udara. Semacam sinyal diam yang tak perlu diterjemahkan dengan kata-kata. Hari itu aku sadar, tatapan bisa jadi lebih berbahaya dari sentuhan. Dan mungkin dari tatapan itulah semuanya akan mulai berubah. Kalau kamu juga pernah merasakan cinta yang muncul dari tatapan sederhana seperti ini, tulis di kolom komentar ya. Aku ingin tahu bagaimana kisah kalian dimulai. Sejak kejadian di ruang server itu, aku tak bisa menenangkan pikiranku. Setiap kali menatap dinding kaca di kantorku, bayangan Zain seolah selalu muncul, dengan senyum hangat dan tatapan yang tak bisa kuterjemahkan. Aku mencoba mengalihkan diri pada rapat, laporan, atau telepon dari klien luar negeri, tapi tetap saja ada ruang kosong di dada yang hanya bisa diisi oleh kehadirannya. Hari itu, aku sengaja turun ke ruang maintenance. Alasanku sederhana. Ingin memastikan perbaikan jaringan berjalan lancar, tapi kalau aku jujur pada diri sendiri, alasanku jauh lebih dalam dari itu. Aku hanya ingin melihatnya lagi. Begitu pintu terbuka, aroma logam dan minyak mesin langsung menyeruak. Di sana Zain tengah berdiri di depan panel terbuka, menyeka keringat di dahinya. Wah, Bu Dinara turun sendiri. Ada yang ingin diperiksa? Suaranya lembut, tapi ada guratan heran yang jujur di matanya. Aku tersenyum kecil, menatapnya tanpa bisa menyembunyikan ketertarikan yang makin tumbuh. Aku hanya ingin memastikan semua baik-baik saja. Server kemarin sempat membuatku khawatir. Zain tertawa pelan, menggeleng. Semuanya aman sekarang. Saya janji tak akan mengecewakan Anda lagi. Nada suaranya ringan, tapi entah kenapa membuat dadaku hangat. Kami berbicara lama, tentang sistem, tentang pekerjaannya, bahkan tentang hidup. Aku tak menyangka, di balik seragam kerja dan tangan yang kasar, Zain punya pikiran yang tajam dan humor yang renyah.
Ia bisa membuatku tertawa dengan cara yang tak pernah dilakukan siapapun di sekitarku. Saat kami berbincang, waktu seolah berhenti. Tidak ada jabatan, tidak ada jarak usia, tidak ada status sosial. Hanya dua manusia yang berbicara dari hati ke hati. Dan di sela tawa itu, aku menyadari betapa rindunya aku pada momen sederhana seperti ini. Tawa tanpa beban, kebersamaan tanpa topeng. Ketika aku hendak pergi, ia memanggil pelan, "Budi Nara." Aku menoleh. "Boleh saya bilang sesuatu?" Katanya ragu. "Tentu." Ia menatapku dalam, lalu berkata lirih, "Kadang seseorang terlihat kuat bukan karena tak pernah rapuh, tapi karena tak punya pilihan lain." Aku terdiam. Kata-katanya seperti menembus lapisan hati yang paling dalam. Ia tak tahu betapa benar kalimat itu menggambarkan diriku. Untuk sesaat, aku tak lagi menjadi CEO yang dingin dan tegas. Aku hanya seorang wanita yang mencoba bertahan di tengah sunyi. Sore itu, aku meninggalkan ruang maintenance dengan langkah yang ringan namun dada yang penuh sesak. Aku tahu, mulai saat itu aku telah membuka sedikit pintu yang selama ini kukunci rapat-rapat. Dan di balik pintu itu, ada Zain. Menunggu dengan kesederhanaannya, dan mungkin dengan cinta yang diam-diam tumbuh di antara kabel, tawa, dan tatapan yang tak sengaja tertangkap. Kalau kamu percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari hal sesederhana tawa di sela pekerjaan, tulis di komentar ya. Kadang yang tak direncanakan justru paling indah. Hari itu langit seperti cemburu. Awan menggantung berat di atas gedung kaca kantorku, dan rintik hujan mulai turun tanpa aba-aba. Dari balik jendela ruanganku, kulihat para karyawan berlarian kecil sambil menutup kepala dengan map. Tapi pandanganku berhenti pada satu sosok, Zain. Ia berdiri di depan pos keamanan, memayungi server portabel yang harus segera diamankan dari air. Entah dorongan apa yang membuatku turun ke bawah. Aku hanya tahu, langkah kakiku lebih cepat daripada logika yang biasanya selalu mendahuluiku. "Zain," panggilku di tengah derasnya hujan. Ia menoleh, tampak terkejut melihatku berdiri di bawah air yang mengguyur. "Budi Nara, kenapa turun ke sini?" "Basah lo!" serunya, separuh panik. Aku tersenyum samar menatap wajahnya yang setengah kuyup. "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak kehujanan sendirian." Zain menggeleng, tapi matanya berkilat lembut. Ia mengangkat payungnya lebih tinggi, menutupi kami berdua. Hujan menimbulkan suara ritmis di atas kanopi payung itu. Irama lembut yang anehnya terasa seperti degup jantungku sendiri. Kami berjalan beriringan menuju gedung, bahu kami nyaris bersentuhan. Sesekali angin membawa aroma tubuhnya yang bersih dan jujur, seperti tanah basah setelah hujan. Aku menunduk sedikit, mencoba menyembunyikan rona yang memanas di pipiku. Setelah sampai di lobi, aku menatapnya dan tertawa kecil. Kita berdua sama-sama basah. "Payungmu tidak banyak membantu ternyata." Zain ikut tertawa. "Yang penting servernya aman. Biar saya yang basah, asal pekerjaannya selesai." Nada suaranya ringan, tapi di sana ada sesuatu yang menenangkan. Ketulusan yang langka di dunia penuh kepura-puraan ini. Aku menyerahkan handuk kecil yang kubawa dari tas. "Pakai ini, nanti masuk angin." Ia menerima dengan senyum malu-malu, lalu berkata pelan, "Terima kasih Budi Nara. Kalau saya boleh jujur, saya belum pernah melihat atasan yang peduli seperti Anda." Aku terdiam sejenak, menatap matanya yang jernih. Di sana tidak ada ambisi, tidak ada niat tersembunyi. Hanya kejujuran yang menembus batas formalitas. Dan entah kenapa, aku merasa hangat sekali mendengarnya. Sore itu kami berbicara lebih lama di ruang tunggu lobi, tentang hal-hal kecil yang tak pernah kubicarakan dengan siapapun, tentang kesepian, tentang kehilangan, tentang bagaimana rasanya menjadi kuat di depan banyak orang, tapi hancur diam-diam di malam hari. Zain mendengarkan tanpa menghakimi. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang membuatku ingin terus bicara, ingin terus membuka diri. Hingga akhirnya tanpa sadar aku berkata, "Zain, kamu tahu, sudah lama aku tak merasa setenang ini.
Ia tersenyum lembut. Kalau begitu, biarkan saya tetap di sekitar ibu agar ibu tak merasa sendiri lagi. Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku, sore itu, di bawah langit yang perlahan cerah, kalimat itu seperti janji. Sebuah awal yang belum sempat kuakui sebagai cinta. Tapi aku tahu, hatiku sudah mulai menyerah. Pernahkah kamu juga merasa tenang hanya karena seseorang mendengarkanmu tanpa menghakimi? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kamu pun sedang mengalami cerita seperti Dinara dan Zain. Hari itu, aku menyelesaikan rapat lebih cepat dari biasanya. Kepala terasa berat, tubuh letih, tapi anehnya, hatiku justru ingin keluar dari kantor. Entah kenapa, aku ingin suasana yang berbeda. Tempat yang tidak penuh formalitas atau senyum palsu rekan kerja. Aku berdiri di balkon kantor, menatap kota yang mulai diselimuti senja. Lampu-lampu kendaraan menyalakan cahaya oranye yang berpendar di jalanan basah sisa hujan sore tadi. Di bawah sana, kulihat Zain berjalan sambil memegang helm, tampak siap pulang. Sebuah impuls muncul begitu saja dari hatiku, tanpa rencana, tanpa logika. "Zain," panggilku dari atas. Ia menoleh, menatap ke arahku dengan mata heran. "Ya, Bu?" "Temani saya makan malam. Saya butuh rekan bicara, bukan karyawan." Sekilas aku melihat keraguan-raguan di wajahnya, tapi kemudian ia tersenyum, mengangguk pelan. "Baik, kalau ibu tidak keberatan makan di tempat sederhana, saya tahu satu warung kecil, tapi makanannya enak." Aku tertawa kecil. Selama makanannya bukan laporan keuangan, aku akan menikmatinya. Kami pergi dengan mobilku. Dalam perjalanan, suasana hening tapi nyaman. Lagu lembut mengalun dari radio, dan sesekali aku mencuri pandang ke arahnya. Ia tampak gugup tapi sopan, tangannya menggenggam lutut, seolah menjaga jarak agar tak menyinggungku. Ada sesuatu yang tulus di sana, dan kejujuran itulah yang membuatku semakin ingin mengenalnya. Warung itu terletak di pinggir sungai kecil. Meja kayu sederhana, lampu temaram, dan aroma sate ayam yang baru dibakar membuat suasananya terasa hangat. Aku duduk berhadapan dengannya, melepaskan blazer dan menertawakan diri sendiri. Ini pertama kalinya aku makan di warung seperti ini lagi. Rasanya seperti kembali jadi manusia biasa. Zain tersenyum. Mungkin justru di tempat seperti inilah, kita bisa jadi diri sendiri, tanpa harus berpura-pura kuat. Kata-katanya membuatku diam. Malam itu kami bicara banyak, tentang hidup, masa kecilnya, dan bagaimana ia bekerja keras demi ibunya di kampung. Ia tidak mengeluh, hanya bercerita dengan mata berbinar. Dan di setiap kalimatnya, aku merasakan sesuatu yang hilang dari hidupku selama ini. Keikhlasan. Aku memandangnya lama. Di bawah cahaya lampu yang redup, wajah Zain terlihat begitu jujur, tanpa lapisan kepalsuan dunia korporat. Lalu tanpa sadar aku berkata pelan, "Zain, kamu tahu, kamu mengingatkanku pada hal-hal yang sudah lama aku lupakan. Tentang ketulusan dan tentang hati yang berani berharap." Ia menatapku dalam, lalu menjawab, "Dan saya, Bu, baru tahu ternyata kesepian bisa punya senyum seindah milik Anda." Aku menunduk, menyembunyikan rona di wajahku. Hujan rintik kembali turun, mengetuk atap warung kecil itu seperti musik pengiring yang tahu waktu. Dan di bawah hujan malam itu, antara sate yang mulai dingin dan tawa yang perlahan, aku tahu, aku sedang jatuh. Pelan, tapi pasti. Mungkin bukan cinta yang berapi-api seperti dulu, tapi sesuatu yang lebih halus. Seperti desir angin yang tak terlihat, tapi bisa kurasakan sampai ke tulang. Kalau kamu pernah jatuh cinta tanpa sadar, hanya karena seseorang membuatmu merasa hidup lagi, tulis di kolom komentar ya. Kadang cinta datang tanpa permisi, tapi justru disitulah keajaibannya. Pagi itu udara di kantor terasa berbeda. Entah karena suasana setelah hujan semalam masih lembab, atau karena senyumku yang terlalu sulit kusembunyikan. Aku duduk di meja kerja, menatap secangkir kopi yang sudah setengah dingin, tapi pikiranku melayang ke warung kecil itu. Ketawa Zain,
Ke matanya yang menatapku bukan sebagai seorang CEO, tapi sebagai seorang wanita biasa yang bisa tertawa tanpa takut terlihat lemah. Namun dunia ini tidak pernah benar-benar sunyi. Bahkan ketika hati sedang belajar bahagia, selalu ada suara-suara yang berusaha merusaknya. Siang itu, saat aku berjalan melewati ruang marketing, aku mendengar bisikan samar dari 2 karyawan perempuan. Katanya Bu Dinara sering turun ke ruang maintenance loh. Alasannya sih kerjaan, tapi kok sering banget. Masa? Jangan-jangan ada sesuatu sama si Zain itu. Tawa kecil mereka menyusul seperti anak panah yang melesat tepat ke dadaku. Aku berhenti sejenak di depan pintu, menatap pantulan wajahku di kaca. Di sana aku masih terlihat tenang, elegan, dan berwibawa. Tapi di balik itu, ada perasaan getir. Perasaan yang selama ini kupendam. Dunia tak pernah memaafkan wanita yang berani mencintai di luar batas statusnya. Siang menjelang sore, aku memanggil Zain ke ruanganku untuk membicarakan proyek baru. Tapi begitu ia masuk, aku bisa melihat keraguan-raguan di matanya. Kenapa, Zain? Wajahmu seperti menyimpan sesuatu, tanyaku pelan. Ia menatapku, lalu berkata dengan nada yang sulit ia sembunyikan. Saya dengar, ada yang mulai membicarakan kita, Bu. Tentang kedekatan kita. Aku terdiam. Kamu khawatir? Tanyaku lembut. Zain menarik napas panjang. Bukan untuk saya, Bu. Tapi saya takut. Mereka menodai nama baik Anda. Saya cuma teknisi biasa. Sementara Anda... Aku memotong kalimatnya dengan lirih. Jangan lanjutkan. Aku tahu apa yang mereka pikirkan, Zain. Tapi aku juga tahu apa yang aku rasakan. Hening panjang di antara kami terasa seperti ruang yang bergetar oleh emosi yang tak terucap. Aku berdiri, melangkah mendekat, berhenti hanya sejengkal di depannya. Zain, kamu tidak salah karena tulus. Dunia boleh bicara apa saja, tapi jangan biarkan mereka mengubah siapa dirimu. Ia menatapku dengan mata yang begitu dalam. Mata yang membuat segala pertahananku runtuh. Kalau begitu, katanya lirih, biarkan saya tetap di sisi Anda. Apapun yang mereka katakan. Aku menunduk, menatap jariku yang bergetar di meja kerja. Aku ingin meraih tangannya, tapi logika menahanku. Dunia kami terlalu berbeda, tapi hati kami sudah terlanjur saling tahu arah. Ketika Zain keluar dari ruanganku, aku duduk kembali, menatap kaca besar di hadapan meja kerjaku. Dari pantulannya, aku melihat 2 versi diriku. Dinara sang CEO yang disegani, dan Dinara sang wanita yang diam-diam mencintai pria sederhana yang membuatnya merasa hidup kembali. Di antara 2 bayangan itu, aku tahu satu hal pasti. Aku sedang berjalan di jalan yang tidak mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak ingin mundur. Kalau kamu pernah dicintai tapi dunia menentang, tulis di komentar. Karena kadang cinta yang paling tulus justru yang paling diuji. Hari-hariku tak lagi sama. Setiap kali melangkah ke kantor, aku bisa merasakan tatapan-tatapan yang menyelidik. Ada yang berbisik lirih, ada yang pura-pura tersenyum ramah tapi matanya menilai. Dunia yang dulu terasa seperti milikku, kini perlahan berubah menjadi ruang penuh kaca. Setiap langkahku dipantau, setiap senyumku diartikan berbeda. Semua itu karena Zain. Atau mungkin karena aku sendiri yang terlalu jujur dalam menyembunyikan rasa. Sore itu, aku menerima panggilan dari Rama, kakak laki-lakiku, orang yang paling sering mencampuri urusanku sejak aku menjanda. Dinara, aku dengar gosip aneh. Katanya kamu dekat dengan salah satu teknisi di kantormu? Suaranya berat dan penuh penilaian. Aku menghela napas. Rama, tolong jangan percaya gosip. Bukan soal percaya atau tidak. Tapi kamu sadar enggak, siapa kamu sekarang? Seorang CEO perusahaan besar? Apa kata dunia kalau kamu jatuh cinta pada karyawanmu sendiri? Apalagi cuma teknisi. Nada merendah itu menusuk lebih dalam daripada yang ia sadari. Aku mencoba menahan diri, tapi suaraku akhirnya bergetar. Cinta bukan soal jabatan, Rama. Aku hanya manusia yang butuh dicintai dengan tulus.
Sunyi. Lalu, desah kesal terdengar dari seberang. Kau bisa kehilangan segalanya, Dinara. Nama, reputasi, bahkan hormat dari orang-orang di sekitarmu. Telepon terputus, menyisakan ruang hening yang menggantung di udara. Aku duduk lama di sofa, menatap jari-jariku yang bergetar. Apakah aku memang salah? Apakah mencintai seseorang yang lebih rendah derajatnya dianggap dosa di dunia ini? Namun pikiranku buyar ketika ponselku bergetar. Pesan dari Zain muncul. Bu Dinara, saya dengar kabar dari beberapa orang. Kalau keluarga Anda mulai tahu tentang kita. Kalau ini membuat Anda sulit, saya bisa menjauh. Asal ibu tidak terluka. Aku membaca pesan itu berulang kali. Ada rasa haru yang aneh mengalir, campuran antara cinta dan sakit. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. Jangan pergi, Zain. Aku sudah terlalu lama sendirian. Aku butuh seseorang yang tidak mencintaiku karena siapa aku, tapi karena aku. Beberapa menit kemudian, pesan balasannya datang. Kalau begitu, izinkan saya tetap di sini, sebagai seseorang yang akan menjaga, bukan menghancurkan. Air mataku menetes pelan. Aku tahu hubungan ini bukan kisah indah di bawah langit biru. Ini badai yang sedang menunggu untuk menggulung kami berdua. Tapi kali ini aku siap, karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, aku merasa hidup lagi. Di luar jendela, matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung tinggi. Dan dalam remang sore itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Biarlah dunia berbicara. Aku akan memilih hatiku. Sudah 2 hari aku tak melihat Zain di kantor. Ruang maintenance yang biasanya ramai dengan suara alat kerja, kini terasa asing dan sunyi. Aku mencoba bertanya pada bagian HR, tapi mereka hanya menjawab singkat, Zain sedang izin, Bu. Tanpa penjelasan lebih. Ada rasa gelisah yang menekan dada. Ia tak mengabari apapun sejak pesan terakhir kami. Malam itu aku tak tahan lagi. Aku memutuskan mengirim pesan, Zain, kamu di mana? Aku khawatir. Tak lama kemudian balasan muncul. Maaf, Bu Dinara. Saya butuh waktu sebentar. Ada urusan keluarga. Kalimat itu sederhana, tapi hatiku tak bisa tenang. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang terasa jauh. Seolah ia berusaha melindungiku dengan cara menjauh. Aku tak tahu kenapa. Tapi malam itu aku memutuskan pergi ke bengkel kecil tempat ia kadang membantu saudaranya sepulang kerja. Saat aku tiba, hujan mulai turun, membasahi jalanan sempit di pinggiran kota. Di sana, kulihat sosok Zain tengah berdiri di depan bengkel bersama seorang pria lebih tua. Raut wajahnya keras, penuh amarah. Aku berhenti di balik mobil, mengamati dari kejauhan. Zain, kau gila? Suara pria itu terdengar jelas di antara derasnya hujan. Kau kira orang seperti dia akan serius padamu? Dia cuma kasihan. Dia CEO, kau cuma teknisi. Bangunlah, nak. Aku tertegun. Jadi inikah kakaknya? Zain menunduk tapi suaranya tegas meski bergetar. Kak, tolong jangan bicara begitu. Dia bukan seperti yang kakak pikir. Dinara baik. Dia tulus. Pria itu menatapnya tajam. Tulus? Dunia ini tidak peduli tulus atau tidak, Zain. Kalau kau terus bersama dia, hidupmu hancur. Aku tak mau adikku jadi bahan ejekan. Zain tak menjawab. Ia hanya menatap tanah, membiarkan hujan menampar wajahnya. Dan aku, berdiri di balik bayangan, menahan air mata. Aku ingin mendekat. Ingin mengatakan bahwa aku tak akan membiarkannya sendirian, bahwa aku akan melawan siapapun demi hubungan ini. Tapi tubuhku tak bergerak. Mungkin karena ketakutan, bukan pada dunia, tapi pada kemungkinan bahwa Zain akan benar-benar memilih pergi. Setelah kakaknya pergi, Zain menatap langit sejenak, lalu menengok ke arahku. Matanya langsung mengenaliku meski aku bersembunyi di balik mobil. Kami saling diam. Hujan menjadi saksi antara 2 jiwa yang sama-sama lelah berjuang melawan dunia. Ia melangkah perlahan ke arahku, basah kuyup. Bu Dinara, katanya pelan, saya minta maaf. Kakak saya hanya takut saya terluka. Aku menggenggam tangannya. Dan aku juga takut kehilanganmu, Zain.
Tapi yang lebih menakutkan dari kehilangan adalah pura-pura tak peduli. Zain menatapku, lama, penuh pergulatan. Lalu dengan suara lirih yang hampir tenggelam oleh hujan, ia berkata, "Kalau cinta ini salah, maka biarkan aku tetap salah di sisimu." Kami berdiri di sana, di bawah hujan yang dingin, tapi menenangkan, membiarkan dunia di luar lenyap sejenak. Aku tahu setelah malam itu, badai yang sebenarnya baru akan datang. Tapi untuk saat itu, hanya ada aku dan dia. Di tengah segala ketidakpastian, dan cinta yang mulai menuntut keberanian lebih besar dari sebelumnya. Hari itu hujan turun perlahan di luar jendela ruanganku. Butirnya menempel di kaca, seakan mencoba menyampaikan pesan yang tak sanggup diucapkan manusia. Aku duduk di kursi kerjaku, menatap kosong layar laptop yang menampilkan laporan proyek. Tapi pikiranku tak lagi di sana. Sejak semalam bayangan Zain tak juga mau pergi dari benakku. Aku masih bisa merasakan sentuhan hangat tangannya di bahuku ketika ia menenangkanku di ruang server yang dingin itu. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak tak karuan. Ada sesuatu dalam caranya menatapku. Tenang, tapi begitu dalam. Seolah ia bisa melihat luka yang selama ini kusembunyikan di balik senyum profesional. Siang itu, aku turun ke lantai produksi untuk memeriksa peralatan. Begitu pintu lift terbuka, aroma logam dan pelumas menyambutku. Para teknisi sibuk bekerja, tapi pandanganku langsung tertuju pada satu sosok di ujung ruangan. Zain. Ia sedang membungkuk, memeriksa kabel di bawah meja server. Seragam kerjanya sedikit basah di punggung, mungkin karena keringat. Entah mengapa, pemandangan sederhana itu membuat dadaku hangat. Lelaki ini berbeda. Ia bukan dari dunia yang sama denganku, tapi justru disitulah pesonanya. Budinara, suaranya membuyarkan lamunanku. Ia menatapku sambil tersenyum kecil. "Oh ya, aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar," jawabku gugup. "Selalu lancar kalau ibu yang datang," katanya setengah bercanda. Aku tersenyum, mencoba menahan debar di dada. Namun saat kami berbicara, dari kejauhan aku melihat beberapa karyawan melirik kami, berbisik pelan sambil tersenyum sinis. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Perempuan sepertiku, seorang CEO, tak seharusnya terlalu akrab dengan teknisi bawahan. Tapi apa peduli mereka pada kesepian yang selama ini menemaniku setiap malam. Ketika semua sudah pulang, aku sengaja kembali ke ruang produksi dengan alasan memeriksa sistem pendingin. Zain masih di sana, sendirian. "Kenapa belum pulang?" tanyaku. "Masih ada satu modul yang harus saya periksa, Bu." "Aku bantu?" tanyaku tanpa sadar. Ia menatapku kaget lalu tertawa kecil. "Kalau ibu mau, saya tidak akan menolak." Kami bekerja dalam diam, hanya ditemani dengung mesin dan suara hujan di luar. Jarak kami makin dekat, dan ketika tanganku tanpa sengaja menyentuh tangannya, dunia seolah berhenti berputar. Ia menatapku, lama, intens, "Bub." Suaranya pelan seolah menahan sesuatu. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. "Panggil aku Dinara saja, Zain." Ia tersenyum, sebuah senyum yang membuat hatiku luluh seketika. Malam itu kami tak banyak bicara lagi. Tapi ketika aku melangkah keluar dari ruangan, aku tahu sesuatu telah berubah di antara kami. Dan entah kenapa, aku tak takut lagi akan kesepian. Justru kini aku takut. Takut kalau perasaan ini benar-benar tumbuh. Dan aku tak sanggup menghentikannya. Sudah hampir 2 minggu sejak malam itu di ruang produksi. Tapi setiap kali aku menatap wajah Zain, ada sesuatu dalam diriku yang bergetar. Seolah dunia di sekitarku kehilangan warna, dan hanya matanya yang menyisakan cahaya. Aku berusaha menolak, bersembunyi di balik kesibukan, rapat, dan presentasi investor. Tapi setiap langkah yang kuambil justru membawaku kembali padanya. Pagi ini, aku turun lebih awal ke kantor. Tapi begitu tiba di parkiran basement, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Zain sedang berbicara dengan seorang perempuan muda, cantik, mengenakan seragam administrasi. Mereka tampak dekat bahkan tertawa bersama. Ada rasa aneh yang menyeruak dalam dadaku. Rasa yang tidak ingin kuakui.
cemburu. Aku berjalan melewati mereka dengan langkah pasti, berusaha tampak tenang meski perih menyelinap di balik senyumku. "Selamat pagi, Bu Dinara," sapa Zain cepat. "Pagi," jawabku datar tanpa menatapnya. Tapi aku tahu ia memperhatikan caraku bicara. Sepanjang hari, pikiranku kacau. Aku benci mengakui betapa perasaanku mulai mengambil alih logika. Aku Dinara, seorang CEO yang terbiasa memimpin, membuat keputusan besar tanpa ragu, ternyata bisa kehilangan kendali hanya karena satu pria sederhana. Sore menjelang malam, aku akhirnya menemuinya di ruang mesin. "Zain," panggilku lirih. Ia menoleh, sedikit terkejut. "Bu Dinara, ada yang bisa saya bantu?" Aku menarik napas panjang. "Kenapa kamu tadi pagi bersama gadis itu?" Ia tampak bingung. "Oh, itu Rani. Dia bagian administrasi peralatan, Bu. Kami hanya membicarakan jadwal pengiriman modul baru." Aku menunduk, malu pada pertanyaanku sendiri. "Maaf, aku tidak seharusnya bertanya seperti itu." Zain tersenyum lembut. "Aku malah senang Ibu peduli." Kata-katanya membuatku menatapnya lama. Hujan turun di luar, menciptakan irama lembut di atap seng. Tanpa sadar, jarak di antara kami semakin menipis. Ada sesuatu di udara. Ketegangan yang manis, yang membuat waktu seolah berhenti. Namun tepat saat itu, suara langkah seseorang terdengar dari balik pintu. Kami berdua langsung menjauh, pintu terbuka, dan sosok kakak laki-lakiku berdiri di sana. Raut wajahnya keras, tajam menatapku. "Jadi ini benar?" Suaranya dingin. "Kamu punya hubungan dengan bawahanmu sendiri?" Aku terpaku. Darahku serasa berhenti mengalir. Zain menunduk dalam, mencoba menjelaskan. "Pak, kami hanya..." "Diam!" bentaknya. "Kau pikir pantas mendekati perempuan sekelas adikku?" Aku berusaha menenangkan suasana. "Mas, tolong jangan bicara seperti itu." Namun tatapan tajamnya tak berubah. "Kau mempermalukan keluarga, Dinara." Saat kakakku pergi, meninggalkan kami dalam hening yang berat, aku menatap Zain, dan dalam matanya, aku melihat rasa bersalah yang dalam. "Mungkin aku harus menjauh dulu," katanya lirih. Aku hanya bisa menatapnya dengan air mata yang mulai menuruni pipi. "Jangan, Zain. Aku sudah terlalu jauh jatuh untuk berpura-pura tidak merasakannya." Malam itu, aku pulang dengan hati berantakan. Cinta yang mulai tumbuh kini diguncang oleh kenyataan yang pahit. Bahwa dunia kami takkan pernah memandang hubungan ini dengan mata yang sama. Sejak malam itu, kantor terasa berbeda. Suasana yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh tatapan. Setiap kali aku berjalan melewati lorong, aku bisa merasakan bisikan yang tak terdengar tapi jelas menusuk. Aku tahu apa yang mereka bicarakan. Tentang aku dan Zain, tentang wanita berkelas yang menurunkan derajatnya demi pria biasa. Zain juga berubah. Ia masih bekerja seperti biasa, tapi kini tak pernah menatapku lama-lama. Sikapnya sopan namun terasa jauh. Ada dinding tak kasat mata di antara kami. Dinding yang dibangun oleh tekanan, oleh rasa takut, oleh dunia yang tak berpihak pada cinta seperti ini. Suatu malam, aku menunggunya di parkiran belakang. Hujan baru saja berhenti. Aroma tanah basah memenuhi udara. "Zain," dipanggilku perlahan. Ia menoleh, terkejut melihatku berdiri di sana. "Bu Dinara, mengapa belum pulang? Aku ingin bicara." Kami berjalan ke bawah kanopi kecil di sudut gedung. Cahaya lampu kuning redup memantul di genangan air. "Masih marah?" tanyaku pelan. "Bukan marah, Bu," jawabnya lirih. "Aku hanya tidak tahu harus bagaimana. Kakak ibu mendatangiku kemarin." Aku membeku. Apa yang dia katakan? Ia menatapku dengan mata yang tak bisa berbohong. Dia menyuruhku menjauh dari ibu. Katanya, aku hanya memanfaatkan keadaan, bahwa aku tak pantas untuk perempuan sekelas ibu. Dadaku serasa diremas. "Dan apa yang kamu jawab?" Aku bilang aku takkan melukai ibu. Tapi dia bilang, kalau aku tetap dekat denganmu, dia akan pastikan aku tak punya pekerjaan di kota ini. Aku menatap wajahnya yang tampak lelah.
Di balik keberaniannya, aku tahu ia sedang berjuang menahan ketakutan. Dunia ini memang kejam bagi orang sepertinya, dan cinta padaku bisa menjadi bencana. Zain, kataku sambil mendekat, aku tidak peduli dengan ancaman itu. Aku hanya tahu, aku bahagia bersamamu. Ia menunduk, lalu menarik napas panjang. Aku juga, Dinara. Tapi aku tak ingin jadi alasan kamu kehilangan segalanya. Tanganku terangkat, menyentuh pipinya yang dingin oleh angin malam. Cinta bukan kehilangan, cinta itu menemukan. Dan aku menemukannya di kamu. Beberapa detik kami hanya saling menatap, membiarkan hati bicara tanpa suara. Hujan mulai turun lagi, lembut tapi pasti. Zain akhirnya menarikku ke dalam pelukannya. Tubuh kami saling mencari kehangatan, seolah dunia di luar sana tak lagi penting. Dalam pelukan itu, aku tahu, aku tak ingin melepaskannya lagi, meski dunia menentang. Malam itu berakhir di tempat yang tak perlu kuceritakan dengan detail. Cukup kukatakan, di antara derasnya hujan dan debar jantung kami, ada perasaan yang tak bisa disembunyikan lagi. Tapi ketika pagi datang, aku sadar, hari-hari ke depan takkan semudah ini. Cinta kami baru saja diuji, dan mungkin ini baru permulaan. Pagi itu, aku duduk di ruanganku dengan secangkir kopi yang telah lama dingin. Tatapanku kosong menembus jendela kaca, memandangi langit Jakarta yang mendung dan berat. Di bawah sana dunia terus berjalan seperti biasa, rapat, target, jadwal produksi, namun di dalam diriku, ada badai yang tak berhenti. Sejak malam penuh perasaan itu bersama Zain, aku tahu hidupku takkan lagi sama. Ia tak sekadar lelaki sederhana yang mengisi ruang kosong dalam kesepianku. Ia adalah nyala kecil yang menyalakan kembali hatiku yang lama beku. Namun cinta ini juga menghadirkan luka yang tak terduga. Pagi tadi, aku menerima pesan dari kakakku. Kalau kau terus bersama dia, Dinara, jangan harap aku akan membela namamu di depan dewan direksi. Reputasimu akan hancur. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Entah kenapa, ancaman itu tak lagi menakutkan, tapi menyakitkan. Karena datang dari orang yang dulu mengajariku tentang keberanian, tentang mempertahankan kebenaran. Sore harinya, aku turun ke ruang mesin. Aku tahu aku tak seharusnya, tapi aku merindukannya. Zain sedang menyiapkan alat di sudut ruangan, wajahnya lelah namun tetap tampan dengan kesederhanaan yang tulus. Saat ia melihatku, senyumnya muncul, tapi kali ini samar, nyaris enggan. Kita perlu bicara, katanya. Aku menelan ludah, menatapnya dalam-dalam. Tentang apa? Dinara. Ia memanggilku tanpa embel-embel ibu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Tekanan datang dari mana-mana. Dari keluargamu, dari orang kantor. Aku tak ingin kamu kehilangan segalanya hanya karena aku. Aku tersenyum pahit. Kau pikir aku takut kehilangan jabatan? Aku hanya takut kehilangan diriku sendiri, Zain. Tapi kau bisa hancur, Dinara. Lalu apa artinya hidup, kalau hanya untuk menjaga citra tanpa cinta? Ia menatapku lama. Tatapan itu seperti angin yang menghempas lembut tapi dalam, seolah mencoba mengukir wajahku dalam ingatannya. Aku mencintaimu, katanya lirih. Tapi aku juga mencintai caramu berdiri tegak di atas semua yang telah kamu bangun. Aku tak mau menjadi alasan kau jatuh. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Jangan bicara seolah aku tak tahu risiko yang kuambil. Aku memilihmu, Zain. Aku memilih kita. Ia menggeleng pelan, lalu menyentuh tanganku. Kadang cinta butuh jarak untuk bisa bertahan. Dan di detik itu juga, aku tahu, ia sedang bersiap menjauh. Aku mencoba menahan, tapi kata-kata seolah tak sanggup keluar. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruang itu tanpa menoleh lagi. Suara langkahnya bergema, memantul di dinding dingin dan menusuk ke dada. Malamnya, aku sendirian di rumah. Lampu-lampu kota di luar jendela berkelap-kelip seperti bintang yang tak sanggup menenangkan hati yang resah. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi ponselku yang sunyi. Tak ada pesan darinya, tak ada panggilan. Aku baru sadar,
Betapa sakitnya mencintai seseorang yang pergi bukan karena tak mencintaimu, tapi karena terlalu mencintai hingga rela kehilangan. Dan malam itu, di antara isak dan doa, aku berjanji pada diriku sendiri, jika cinta ini memang harus diuji, maka aku akan bertahan. Karena mungkin, justru di tengah luka inilah, aku akan benar-benar menemukan arti cinta yang sebenarnya. Sudah 3 hari sejak Zain memutuskan pergi dari perusahaan. Tapi bagiku, rasanya seperti 3 tahun hidup tanpa warna. Kantor terasa begitu sunyi, bahkan suara mesin yang dulu menenangkan kini seperti gema yang memantul dalam dada kosong. Aku duduk di ruanganku, menatap meja kerjanya dari balik kaca. Kursi itu kini kosong, kabel-kabel rapi, peralatan terbungkus seperti tak pernah disentuh. Tak ada lagi senyumnya di lorong, tak ada lagi sapaan sederhana yang entah bagaimana mampu membuat pagiku terasa hangat. Semua orang di kantor tampak lebih tenang, tak ada lagi bisik-bisik atau tatapan curiga. Tapi anehnya, justru dalam ketenangan itu aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, menghadiri rapat, menandatangani dokumen, namun setiap kali aku menatap logo perusahaan di dinding, perusahaan yang kubangun dengan seluruh tenaga dan air mata, aku bertanya dalam hati, untuk siapa semua ini, kalau bukan untuk menemukan kebahagiaan? Suatu malam, setelah semua pegawai pulang, aku berjalan ke ruang produksi. Lampu-lampunya redup, hanya beberapa menyala di sudut. Di sana, di antara bau logam dan kabel listrik, aku berdiri memandangi ruangan itu seperti seseorang yang kehilangan rumah. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat suaranya. Suara tawa kecilnya saat ia menjelaskan hal-hal teknis yang bahkan tak ku mengerti sepenuhnya. Suara lembutnya saat menyebut namaku tanpa gelar, membuatku merasa seperti perempuan biasa lagi. Bukan seorang CEO yang harus selalu kuat dan tak tersentuh. Air mata menetes tanpa kusadari. Aku tersenyum getir. Zain, bisiku pada udara yang kosong. Kau pergi meninggalkan pekerjaan, tapi kau juga membawa separuh jiwaku. Beberapa hari kemudian rumor mulai beredar. Katanya Zain bekerja di perusahaan kecil di pinggiran kota. Katanya juga, ia menolak tawaran dari beberapa investor yang mencoba menariknya dengan bayaran tinggi. Aku tahu kenapa. Zain bukan tipe yang bisa dibeli. Ia punya harga diri yang lebih mahal dari segalanya. Aku ingin menemuinya, tapi hatiku gentar. Aku takut jika melihatnya lagi. Semua luka yang berusaha kututup akan terbuka kembali. Namun pada malam ke-1000 tanpa tidur itu, aku sadar, aku tak bisa terus begini. Aku menulis surat pendek, bukan surat cinta, bukan pula surat permintaan maaf, hanya sepenggal kejujuran yang tertulis dari hati. Kau boleh pergi sejauh yang kau mau, Zain. Tapi jangan pikir aku akan berhenti mencintaimu hanya karena jarak. Karena setiap kali aku menatap bintang, aku masih melihat wajahmu di sana. Surat itu tak pernah kukirim. Aku hanya menyimpannya di laci meja, seperti menyimpan doa yang tak berani diucapkan. Dan malam itu, ketika lampu-lampu kota perlahan padam, aku tahu, cinta ini belum berakhir. Ia hanya bersembunyi sementara, menunggu waktu yang tepat untuk pulang. Kalau kamu di posisi Dinara, apa kamu akan mengejar Zain kembali, atau membiarkan waktu menghapus segalanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Aku tak tahu apa yang mendorongku pagi itu untuk meninggalkan kantor lebih awal. Mungkin rindu yang terlalu lama ku pendam, atau mungkin rasa bersalah yang mulai menggigit dari dalam dada. Yang jelas, hari itu aku memutuskan satu hal. Aku akan mencari Zain. Dengan hanya berbekal alamat samar dari salah satu staf lama yang masih berhubungan dengannya, aku menyetir mobilku keluar dari hiruk-pikuk kota menuju pinggiran. Jalanan semakin sempit, rumah-rumah semakin jarang, dan udara mulai terasa lebih bersih. Namun jantungku berdetak tak karuan, antara takut, rindu, dan harapan yang entah pantas atau tidak. Aku berhenti di depan bengkel kecil bertuliskan Teknoserve Mandiri. Di dalamnya, aku melihat beberapa pekerja sibuk memperbaiki perangkat elektronik.
Tapi mataku langsung menangkap satu sosok di ujung ruangan, membungkuk di depan mesin yang terbuka. Gerak tubuh itu, cara ia memegang obeng dengan hati-hati, aku mengenalinya bahkan sebelum ia menoleh. Zain, ia tampak berbeda. Rambutnya sedikit lebih panjang, kulitnya lebih gelap karena terpapar matahari, tapi auranya tetap sama. Tenang, tulus, dan memikat tanpa harus berusaha. Zain. Panggilku pelan, ia menoleh perlahan, dan sejenak waktu berhenti. Tatapan matanya menyentuh hatiku lebih dalam dari kata apapun yang bisa kuucapkan. Dinara. Suaranya serak, seolah nama itu sudah lama tak ia ucapkan. Kenapa kamu di sini? Aku tersenyum tipis, mencoba menahan getar di bibirku. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Ia tertawa kecil namun getir. Aku baik, Dinara. Seperti yang kamu lihat, hidup masih berjalan. Aku melangkah lebih dekat, melewati tumpukan alat dan kabel. Aku dengar kamu menolak tawaran dari beberapa perusahaan besar. Ia mengangkat bahu. Aku tidak ingin bekerja untuk mereka. Aku ingin membangun sesuatu sendiri. Seperti dulu saat kamu bilang ingin menciptakan sistem otomatisasi data tanpa campur tangan manusia, Zain tersenyum kali ini lebih hangat. Kamu masih ingat? Bagaimana mungkin aku lupa? Kami terdiam beberapa saat. Hanya suara mesin yang berputar dan burung yang sesekali berciap dari luar. Zain, kataku akhirnya, kenapa kamu tidak pernah menghubungiku lagi? Ia menatapku lama dalam. Karena kalau aku melakukannya, aku takkan sanggup menjauh. Dan aku pikir, mungkin kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa berjalan sejajar denganmu, bukan hanya bayang-bayang di belakang. Hatiku perih mendengarnya. Kau salah, kataku pelan. Aku tak butuh pria yang sejajar. Aku hanya butuh yang tulus. Hening kembali merayap di antara kami. Lalu tanpa sadar, aku meraih tangannya. Sentuhan itu membuat waktu seolah berhenti. Zain, aku masih mencintaimu, bisikku. Ia memejamkan mata, seolah berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Dinara, jangan buat ini lebih sulit. Aku tidak peduli sulit atau tidak. Aku hanya tahu, setiap malam aku berdoa agar bisa melihatmu lagi. Dan sekarang kau di sini. Ia terdiam lama, lalu melepaskan tanganku perlahan. Aku juga masih mencintaimu, katanya akhirnya. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu, Dinara. Nada suaranya berubah, berat dan serius. Aku tidak sendirian lagi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Apa maksudmu? Tanyaku hampir berbisik. Ia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Ada seseorang yang sudah menemaniku selama ini. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia menyelamatkanku saat aku hampir menyerah. Dunia di sekitarku tiba-tiba berputar. Langit terasa lebih rendah, dan udara seolah menolak masuk ke paru-paruku. Aku ingin marah, ingin menangis. Tapi yang keluar dari bibirku hanya satu kalimat lemah. Oh, jadi itu alasannya kamu bisa tersenyum lagi. Zain menunduk. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tersenyum pahit. Tidak, Zain. Justru karena kamu terlalu baik. Kamu menyakitiku dengan cara yang paling lembut. Hari demi hari Andara mencoba kembali menata rutinitasnya. Namun di balik senyum yang ia paksakan di depan para siswa, hatinya rapuh dan berantakan. Setiap kali melewati ruang guru, matanya secara refleks mencari sosok Arga. Tapi tempat itu kini terasa hampa. Sejak malam pertemuan terakhir mereka, Arga memilih diam, seolah menyadari bahwa kehadirannya hanya akan semakin melukai. Suatu sore, Andara duduk sendirian di taman sekolah sambil menatap buku catatan pelajaran. Angin sore menerpa wajahnya lembut, tapi rasa sesak di dadanya tak juga reda. Apa aku terlalu egois karena berharap dia tetap di sini? Gumamnya pelan. Di kejauhan, ia melihat anak-anak berlari tertawa, dan ia tersenyum pahit, seolah hidup terus berjalan tanpa menunggu hatinya pulih. Sore itu, Dira datang menghampiri sambil membawa 2 gelas es teh. Bu guru, aku bawain minuman, katanya dengan senyum manis. Andara menatapnya, lalu tersenyum samar. Terima kasih, Dira. Kamu anak yang baik.
Namun ketika Dira beranjak pergi, Andara menunduk memejamkan mata. Ia tahu, gadis kecil itu punya peran besar dalam hidup Arga. Sadar bahwa ia mencintai ayah dari muridnya sendiri membuat hatinya bergetar antara cinta dan rasa bersalah yang semakin dalam. Malamnya, Andara duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak lelah. Aku harus kuat, aku harus ikhlas, bisiknya lirih. Tapi di sudut hati, ada suara kecil yang menolak melepaskan. Ia teringat kata-kata Arga terakhir kali, bahwa mungkin mereka memang ditakdirkan hanya untuk saling menyembuhkan, bukan untuk memiliki. Dan kalimat itu kini menjadi luka yang tak berdarah namun terasa setiap saat. Hari itu, langit mendung seolah memahami suasana hati Andara. Di sekolah, suasana agak berbeda. Ada kabar bahwa Pak Arga akan dipindahkan ke sekolah lain di luar kota. Berita itu menyebar begitu cepat, membuat bisik-bisik memenuhi ruang guru. Tapi bagi Andara, kabar itu bagai petir di siang bolong. Tangannya gemetar saat mendengar nama Arga disebut-sebut, matanya menatap kosong pada papan tulis yang belum sempat ia hapus. Sore menjelang, Arga datang menghampiri ruang kelasnya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan banyak hal yang tak sempat diucapkan. Andara, panggilnya lirih, membuat jantung Andara berdebar tak karuan. Ia menoleh, mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Jadi benar, kamu akan pindah? Tanyanya pelan. Arga mengangguk pelan. Ya, mutasi dari dinas. Aku juga nggak menyangka secepat ini. Besok pagi aku berangkat, hening sejenak. Hanya suara dedaunan yang bergesekan terdengar. Terima kasih untuk semuanya, ujar Andara akhirnya. Arga menatapnya dalam-dalam, seperti berusaha mengingat setiap detail wajahnya. Aku yang harus berterima kasih. Kamu sudah membuat hidupku terasa berarti lagi. Kalimat itu meluruhkan pertahanan Andara. Air matanya menetes. Cepat ia seka sebelum jatuh lebih banyak. Kita nggak sempat bilang apapun ya, bisiknya pelan. Arga tersenyum lembut. Kadang perpisahan nggak butuh kata, karena yang kita rasakan sudah lebih dari cukup. Saat Arga melangkah pergi, Andara berdiri di depan jendela, menatap punggungnya yang menjauh. Hujan turun perlahan, seolah menyembunyikan air matanya sendiri. Dalam hati ia tahu cinta itu nyata, tapi mungkin memang ditakdirkan hanya untuk dikenang. Ia menatap ke langit yang kelabu dan berbisik lirih. Selamat jalan. Semoga kamu bahagia, meski bukan bersamaku. Aku berdiri di beranda rumah kami, memandangi langit sore yang berwarna oranye keemasan. Di sampingku, Zain menggenggam tanganku erat. Genggaman yang dulu hampir kulepaskan karena takut pada dunia, pada pandangan orang, pada luka masa lalu. Namun ternyata cinta yang tumbuh dari luka bisa menjadi penyembuh terindah. Kami telah melewati badai, pengkhianatan, fitnah, ancaman, bahkan rasa tidak percaya. Tapi setiap kali hampir terjatuh, kami memilih untuk jujur. Dan dari kejujuran itulah, cinta kami menemukan jalannya sendiri. Kini aku bukan lagi Dinara yang kesepian di balik meja direksi. Aku hanyalah seorang wanita yang belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari status, tapi dari keberanian untuk mencintai seseorang apa adanya. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, apakah kalian pernah mencintai seseorang yang tak seharusnya kalian cintai? Tapi hati kalian menolak berhenti? Tulis jawabannya di kolom komentar, karena siapa tahu cinta kalian juga sedang menunggu akhir yang indah seperti ini.